Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Oke, teman-teman, ini di hari Jumat ya, teman-teman ya. Gimana kabar akun kalian? Kabar kesehatan kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik semua ya, dan lancar-lancar aja. Nah, di konten kali ini saya mau menjelaskan ya cara membentuk akun Goret Under ya, teman-teman ya. Ini khusus di Goret ya, teman-teman ya, bukan Food atau Gosen. Nah, kemarin ada yang nanya, coba dong bang ceritain pengalamannya, kesan-kesannya, suka dukanya membentuk akun Under ya, teman-teman ya, atau argo di bawah 10.800 ini, seperti tertera ya, teman-teman ya, seperti yang tertera ini, teman-teman. Nah, seperti yang tertera ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti yang tertera ini 10.400 sampai 10.800 ya, sisanya itu bukan Under ya, teman-teman ya. Nah, ini saya udah merinci semua, teman-teman ya, ketentuannya, syarat-syaratnya, cara kerjanya. Nah, seperti di bawah ini ya, teman-teman ya. Nah, ini saya udah coba buat ya, teman-teman ya. Nah, itu pertama-tama saya mau apa, teman-teman, mau mengingatkan ya, teman-teman, ini kalau mau sortir Under itu harus benar-benar ada tahapannya sesuai dengan yang saya rangkum di sini nih, teman-teman ya. Nah, sesuai yang saya rangkum di sini, nanti tolong diperhatikan dan disimak ya, teman-teman ya, sampai selesai, supaya nanti saat kerja atau saat kalian mulai ngebit di lapangan itu nggak gagal ya, nggak gagal paham, atau mudah-mudahan berhasil, teman-teman ya. Nah, sebelumnya bagi kalian yang udah sering mampir di channel saya, suka dengan cara penyampaian saya dan konten-konten saya bermanfaat, membangun, silahkan tolong di subscribe ya, teman-teman ya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya, teman-teman ya. Nah, alhamdulillah ya, teman-teman ya. Nah, ini langsung ke ini, teman-teman ya, pembahasannya aja. Nah, di sini saya mulai dari sini, teman-teman ya. Nah, dari riwayat ini dulu nih, teman-teman. Nah, saya mau menjelaskan ini dulu. Nah, untuk area Jabodetabek mungkin sekitar segini, teman-teman ya. Kalau mungkin di daerah kalian mungkin bakal lebih rendah, atau kalau daerah apa namanya, Pulau Sulawesi ya, Kalimantan atau Maluku, itu per kilonya 2.300, teman-teman ya. 2.300 per km ya, tinggal dikaliin aja ya. Nah, terus ambil batas minimumnya biasanya sekitar 9.000 ya, 9.200-an ya paling minimumnya ya, kalau Sulawesi, Kalimantan, terus Maluku. Nah, ini saya mau jelasin itu dulu. Terus kalau daerah selain Jabodetabek itu, kalau nggak salah ini berapa tuh, seperti selain Jabodetabek ya, kayak Jawa Barat ya, Jawa Barat, Timur, Tengah, terus dan Serang, terus Cilegon ya, Karawang, dan Madura, terus Sumatera ya. Sumatera itu sekitar ini, teman-teman ya, per km-nya 2.000 ya, atau batas minimumnya itu per km-nya 2.000, teman-teman. 2.000 ya, 2.000 per km, atau minimumnya itu kurang lebih 8.000 ya, atau 8.200 kalau nggak salah. Nah, ini saya mau jelasin yang di sininya dulu nih, teman-teman ya. Berapa sih bang argonya itu, atau kiloannya? Kalau kiloannya sama, teman-teman ya, 4,2 ya.
4,2 ke bawah itu udah under teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya mau langsung ke sini nih teman-teman ya. Ini ke sini, syarat membentuk under. Nah, ini sini pertama nih ya. Pertama nih harus ini support spot memiliki potensi under lebih banyak atau tingkat orderan tinggi ya teman-teman. Nah, ini sangat berpengaruh teman-teman. Jangan sampai daerah kalian, karena daerah masing-masing daerah itu berbeda, tingkat keramaian ordernya itu pasti beda, dan karakter argo-argonya atau kiloannya itu pasti berbeda. Nah, kalau kalian rasa ada yang bisa main under di sekitar kalian dan kalian lihat itu bisa, silahkan kalian ikuti, pasti bisa. Dan kalau nggak bisa atau cenderung nggak terlalu banyak, itu kalian bisa jangan main argo under ya teman-teman ya. Saya saranin jangan ya. Saya nggak tahu ya di mana-mana daerah mana yang bisa main argo segini ya. Argo under itu saya nggak tahu karena saya nggak ngalamin ya. Kalian yang lebih tahu daerah kalian masing-masing. Nah, itu pertama, emang support spot itu yang paling menentukan teman-teman ya. Saya pun orang Tangerang itu nggak bisa maksimal teman-teman. Orang Tangerang nggak bisa maksimal itu. Saya kalau sore itu harus balik lagi ke stasiun nganter, terus udah nganter di titik spot pengantaran itu kosong teman-teman ya, kosong, harus balik lagi ke stasiun. Nah, itu spot itu sangat menentukan teman-teman, yang paling utama. Nah, kemudian selanjutnya ini teman-teman ya, apa namanya, layanan ini pastikan goretnya ini udah 80% teman-teman ya. Jangan sampai di bawahnya dari layanan lainnya, seperti saya jelasin, goret dengan GoSend, goret dengan GoFood, ini jangan sampai di bawah 80% atau di bawah 40 atau 50%, jangan ya, atau 50 jangan. Itu susah teman-teman ya buat nerapinnya ke under, itu susah, harus 80% ya. Misalkan dari 20 order nih ya, 20 trip ya, kemungkinan ya harus 15 ya, atau terus yang lainnya 5 ya, berbanding segini teman-teman ya. Perbandingannya nih seginilah kurang lebih ya. Misalkan order 20, 15 goret, 5 GoSend. Nah, itu tripnya itu sekitar 20-an ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian apa teman? Ini pendapatan. Nah, ini pastikan juga pendapatan kalian itu harus 200 sampai 300 rata-rata hariannya. Kalau belum sampai segini, saya saranin jangan langsung dipaksa buat main under teman-teman. Itu susah teman-teman. Yang ada nanti akun malah ngedrop. Nah, takutnya nanti akun malah kalian ngedrop, kalah saing sama yang lain gitu ya. Nah, ini yang paling penting nih, pendapatan. Ini kan pendapatan karena apalagi kalian yang main argo long trip, argo 20 ribuan atau di atas 20 ribuan, itu mangkasnya agak berat teman-teman ya. Kalau kalian nerapinnya sekaligus secara ekstrim itu sulit teman-teman. Sulit. Nah, nanti saya jelasin cara kerjanya kayak gimana saat di lapangan nih. Di sini nanti ada ya di bawah ini ya teman-teman ya. Nah, terus ini harus pastikan pendapatan kalian harus gini. Kalau 150 ribu itu masih riskan teman-teman ya. Itu bukannya malah naik, itu nanti malah stuck teman-teman ya. Yang paling penting itu menaikkan pendapatan dulu. Jangan sampai kalian pengen under tapi pendapatannya belum segini. Itu terbukti teman-teman, ada di grup saya itu yang cuman segitu-gitu aja maksa ya. Itu nggak bisa, pendapatan cuman 100 ribu, 150, itu susah teman-teman buat main under. Yang ada udah gitu-gitu aja akunnya, nggak berkembang, jadi perkembangannya itu susah. Nah, terus cara kerjanya gimana bang? Nah, ini cara kerjanya ini teman-teman ya. Cara kerjanya yang pertama nih teman-teman ya, hilangkan
10 km ke atas. Nah, kenapa hilangkan 10 km ke atas? Nah, ini catatannya tadi udah terpenuhi nih yang ini nih ya teman-teman ya, syarat untuk membentuknya ya. Nah, syarat-syaratnya udah yang ini nih ya. Nah, yang ini ya tuh. Ini udah terpenuhi, baru nih ke sini teman-teman ya. Nah, kalau pendapatannya udah terpenuhi segitu, hilangkan 10 km ke atas. Kenapa? Kalau kita hilangkan satu, nanti nih hilangkan satu ini 10 km ini bisa jadi berapa? Kalau argo under bisa jadi 5 trip, atau pahit-pahitnya bisa dapat 2, ya kemungkinan rata-rata 3 nih teman-teman ya kan. 10.000 bagi 10 km bagi 3 kan 3 kiloan ya kan, dapat 3. 10 bagi 3 ya kan, 3 trip kan dapat 3 trip nih, kan lumayan tuh. Kita ngilangin argo segini bisa dapat 3 trip nih teman-teman nih, bisa dapat 3 trip, bener nggak ya kan. Nah, itu fungsinya ngilangin kiloan yang di atas 10 km teman-teman ya. Nah, itu cara kerjanya yang pertama. Nah, terus kedua ini teman-teman ya, skema sortir, cara sortirnya teman-teman. Nah, ini saya udah jelasin di sini ya, jam ramai. Nah, ini jam ramai itu saatnya sortir teman-teman ya, saat jam ramai. Misalkan jam pagi, terus jam ini baru nih kalian sortir ya baru sortir ekstrim nggak apa-apa nih. Di sini kalian mau ngejar yang 10 ribuan aja nggak apa-apa gitu, atau mau amannya kan yang tadi tuh saya bilang ngilangin 10 km ini nih, 10 km ke atas itu kalian hilangin ya. Itu di jam-jam ini teman-teman, jangan sampai di luar jam ini teman-teman nih, di luar jam ini ya. Yang saya jelasin di sini kalian sortir jangan ekstrim. Kalau di jam luar ini misalkan di jam habis jam 9 ya, jam 9 sampai jam berapa, jam 5:15. Nah, ini kalian bawa dulu, hitung-hitung ngisi jam kosong ya, ngisi jam kosong. Kalau argonya masuk yang 20.000 gimana bang? Ya itu dibawa dulu, karena trip argo riwayat kalian masih tinggi, artinya masih masuk tuh sering-sering. Jangan sampai kalian ada argo 20.000 nggak diambil, jadi nanti malah pendapatan yang nggak dapet, proses sortir buat nerapin argo undernya nggak dapet gitu teman-teman. Nah, ini buat ngisi jam kosong aja, jam-jam delay itu sangat-sangat berpengaruh. Makanya banyak yang gagal karena pas jam siang itu disortir keras gitu teman-teman ya. Jangan, nanti pasti ngikut teman-teman ya. Nah, kalau kita udah ngilangin yang ini, terus udah nerapin yang ini, nah terus kemudian langsung teman-teman ya. Nah, ini maksimal kita ngambil yang 6 kiloan. Nah, 6 kiloan. Nah, kalau 6 kilo dikali 15 ya kan, dikali 20 trip kan dapat nih teman-teman ya. Ya, 20 trip kalau ini 6 kilo ini kalau Jabodetabek sekitar 15.000 teman-teman ya. 15.000 kali 20 kan udah 300 tuh. 300 masuk kan ya. Masuk ke sini nih ya. Masuk kan ya. Masuk kategori ke sini. Nah, itu 15 ribuan juga nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Jadi kita ambilin dulu yang 6 kiloan ini. Nah, 6 kiloan ini kita ambil dulu. Kalau ada yang lebih di bawah lagi nggak apa-apa. Kalau ada argo 18.000 juga nggak apa-apa kalau sesekali ya. Jangan terlalu banyak juga yang 18 ini. Itu catatannya tadi yang udah saya jelasin. Kalau di jam rame boleh kalian lewatin nih yang ini sekali-sekali, nggak apa-apa. 17.000 kalian lewatin aja nggak apa-apa. Itu kalau di jam rame ya. Kalau di jam delay, jam siang tadi yang saya jelasin, yang di jam 9 sampai jam 3 sore itu jangan. Kalau bisa diambil dulu ya, diambil dulu yang 18.000, 20.000, 17, 22 ya. Nah, diambil dulu itu kalau jam siang. Kalau jam pagi jangan, kalian hilangin aja pelan-pelan. Tapi catatannya udah pendapatan kalian segini dalam seminggu atau 2 minggu ya, itu lebih aman. Nah, itu simpel ya teman-teman ya, mudah-mudahan dimengerti ya teman-teman ya.
caranya simple banget. Nah ini apa namanya, saya udah kasih apa namanya. Nah ini saya ada riwayat saya nih teman-teman ya, saya liatin ya. Nah nih saya punya ini nih teman-teman. Nah ini periode saya nyortir nih teman-teman ya. Nah periode saya nyortir. Nah, sini ya teman-teman ya. Apa namanya? Lalu. Nah ini periode pertama nih teman-teman. Saya naikin pendapatan dulu. Nah naikin pendapatan nih di sini 300.000. Nah ini periode pertama nih teman-teman ya. Nah itu kelihatan kan nih, ini dari awalnya 316 strip ya kan, itu 316 strip loh ya kan, terus jadi kepangkas nih teman-teman ya, jadi kepangkas di 30 Agustus nih kepangkas tuh ya, 21 jadi 300 ya, bener nggak? Artinya nambah 5 trip ya kan, meskipun pendapatannya lebih gede sedikit ya, anggaplah dapat 20 lah ya, naik 4 trip. Nah terus kemudian di sini naik lagi nih teman-teman nih tripnya, secara trip jadi naik kan, ngikut pasti. Nah kemudian saya tetap ngejaga yang namanya pendapatan tetap teman-teman nih, tuh 18 trip 300. Nah ini udah banyak jadinya, artinya di 31 Agustus dan 30 Agustus ini orderan yang di bawah 4 kiloan itu udah banyak saya teman-teman ya. Nah kemudian hasilnya ada di sini nih teman-teman nih, setelah 1 September terus ke 5 September. Nah ini teman-teman ya, nah udah mulai maksimal di sini nih teman-teman nih. Nah ini udah kelihatan kan, nah tuh 23 order 271. Ini belum murni under teman-teman ya. Nah ini 20 trip 254, artinya masih ada argo yang saya ambil yang 12.000 15.000 1 atau 2 doang nih teman-teman, artinya 2 atau 3 ya, ini masih saya ambil. Terus kemudian puncaknya di sini nih teman-teman nih. Nah udah mulai jadinya hampir di sini, hampir jadi ya, bukan jadi, ini hampir jadi nih teman-teman nih, 27 trip 293, artinya hanya selisih 20 ribuan teman-teman ya, 20 ribuan, artinya saya masih ngambil argo yang 18.000 atau 16 15 4 kali ya berarti ya. Nah ini udah mulai kelihatan. Nah ini di 20 September itu udah tuh 19 order 223 kan, ini 18 order 200.000, udah mulai banyak. Ini tinggal nerusin sortir kerasnya. Nah itu saya kasih contoh riwayat order yang saya mainin teman-teman ya. Nah itu ya kurang lebih kayak gitu teman-teman tuh. Ya kan. Nah ini tadi balik lagi, kalian harus kalian screenshot caranya, kalau siapa tahu bermanfaat ya. Nah kalian screenshot aja nggak apa-apa. Nah ini kalian boleh nih screenshot aja cara-caranya ini teman-teman. Oke itu aja teman-teman ya, nggak bisa panjang-panjang, yang penting kalian paham ininya, skemanya udah paham. Mana sih ini? Nah skemanya udah paham ya teman-teman ya. Masa ini aduh. Nah pokoknya udah gitu ya teman-teman ya, udah paham di sini nih teman-teman ya. Nah, udah paham, pokoknya di sini udah paham ya kalian ya, tinggal eksekusi aja, mudah-mudahan berhasil ya. Saya saranin kalaupun main goret GoFood bisa, main goret GoSend bisa ya, lama-lama nanti yang penting nanti pada akhirnya jadi dominan goret nih pada akhirnya teman-teman ya, lebih dominan goret dan mulai dihilangin tuh. Kalau mau jadiin 100% under harus bener-bener 100% teman-teman ya, harus 100% teman-teman, harus 100% satu layanan. Nah ini goalnya teman-teman ya, harus persen satu layanan baru bisa full under ya. Kalau nggak 100% nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa diterapin. Oke itu aja, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe dan di like ya teman-teman ya, supaya video ini banyak yang
pakai, dan saya pun mau mencontek atau enggak silahkan pakai aja gitu teman-teman ya, karena ini ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Itu aja teman-teman ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.